Peringatan, animasi ini diangkat dari kisah nyata, tanpa bermaksud menyudutkan salah satu pihak. Semoga bisa diambil pelajaran, dan selamat menikmati. Loh, aku di mana ini? Kok gelap banget di sini? Kalau kamu ingin bertambah kaya, kamu harus hamil lagi. Nggak mau, aku nggak mau hamil lagi. Aku nggak mau meninggalkan anakku. Halo Nat, kok tumben nelpon malam-malam gini? Wi, aku butuh bantuan kamu, Wi. Aku bingung banget, Wi, sekarang. Nat, kamu nangis? Hei, Nat, tenang aja dulu. Cerita aja, aku dengerin. Ada apa sebenarnya? Aku hamil, Wi. Aduh, perutku kok rasanya nggak enak banget. Gak biasanya kayak gini. Sejak kejadian di gua itu, aku kok jadi khawatir terus ya sama kondisi janinku ini. Ya, ayah, cepetan kesini ya. Loh Bun, kenapa? Kok duduk di lantai gitu? Perutku sakit ya. Aku khawatir ya kalau terjadi apa-apa sama janinku. Ya udah Bun, ayo kita periksa aja ke rumah sakit. Gimana dok hasil USG janin saya? Sebelumnya, mohon maaf Bu, berdasarkan hasil pemeriksaan USG-nya, janin Ibu udah nggak ada di dalam kandungan. Maksudnya gimana dok? Janin saya keguguran gitu? Bukan Bu, maksudnya janin Ibu hilang dari kandungan. Hah? Hilang? Kok bisa sih dok? Nah itu dia Bu, saya juga bingung kok bisa hilang. Ini baru pertama kalinya saya mengalami kasus yang seperti ini. Ya terus, yang ada di dalam perut saya ini isinya apa dok? Kok perut saya masih besar? Ya nggak ada isinya apa-apa Bu, kosong. Mungkin beberapa hari ke depan perut Ibu akan normal kembali. Jangan bercanda tuh, gak mungkin janin yang udah 7 bulan bisa hilang dari kandungan dok. Udah Bun, udah, yang sabar. Nggak mungkin juga dokternya bohong sama kita. Saat itu, Dewi sangat sedih dan kecewa karena anak perempuan yang diharap-harapkannya tiba-tiba menghilang dari perutnya. Ya, ini kok kayak gak masuk akal. Kenapa janin bayi kita di kandungan kok tiba-tiba hilang? Apa ini ada hubungannya sama ritual yang di gua kemarin? Maaf Bun, kali ini ayah mau jujur kalau sebenarnya janin itu udah ayah jadikan tumbal pesugihan. Kenapa ayah gak bilang dari awal kalau janin kita yang dijadikan tumbal? Tahu gitu, bunda gak bakal mau diajak ke gua itu. Ya itu kan udah jadi perjanjiannya Bun. Lagian kita juga udah jadi kaya dan banyak uang. Ini kan hidup yang bunda mau dari dulu. Iya sih kaya, tapi ya nggak ngorbanin anak juga ya. Ya udah sih Bun, udah terlanjur juga. Mau gimana lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wi, ibu dengar kabar dari ayahmu, katanya kamu keguguran ya? Iya bu, padahal dari dulu aku pengen banget punya anak cewek, tapi sekalinya hamil anak cewek malah keguguran. Yang sabar ya Wi, ibu ngerti kok perasaanmu, gimana rasanya kehilangan seorang anak yang dinanti-nanti. Iya bu, cuma sekarang aku jadi males mau ngapa-ngapain, kayak nggak semangat hidup. Kamu yang kuat ya Wi, kamu nggak boleh berlarut-larut dalam kesedihan kayak gini. Di balik musibah ini, mungkin Tuhan punya rencana lain yang belum bisa kita pahami sekarang. Iya Bu, makasih atas nasihatnya. Nah terus, janinnya sekarang kemana Wi? Udah dikubur Bu, di belakang rumah. Agar tidak malu dan dicurigai, saat itu Dewi sengaja menutupi kejadian yang sebenarnya dari orang tuanya. Hari demi hari berlalu, Rudi dan istrinya terus menikmati uang hasil pesugihan tersebut. Sampai suatu malam. Loh, aku di mana ini? Kok gelap banget di sini? Kalau kamu ingin bertambah kaya, kamu harus hamil lagi. Nggak mau, aku nggak mau hamil lagi. Aku nggak mau meninggalkan anakku. Aku nggak mau. Hah, untung cuma mimpi. Tapi, kenapa aku mimpi makhluk itu lagi? Apa ini artinya makhluk itu ingin aku menumbalkan janin lagi ya? Tapi udah cukup lah. Dengan harta yang sekarang, aku nggak mau hamil lagi buat dijadikan tumbal.
Ya, semalam aku mimpi aneh ya. Mimpi apa, Bun? Bunda mimpi kayak lagi ada di suatu tempat yang gelap, terus tiba-tiba muncul perempuan serem dengan baju kebaya nyamperin Bunda ya. Dia bilang kalau mau tambah kaya, Bunda harus hamil lagi. Kalau mimpinya kayak gitu, berarti ya dia minta tumbal lagi, Bun. Bunda nggak mau ya, Bunda nggak mau hamil lagi. Lah, kenapa, Bun? Kan enak kita tambah kaya tanpa harus kerja keras. Enggak ya, aku nggak mau nembalin janin bayi lagi. Aku udah cukup ya dengan semua yang sudah kita miliki. Gimana sih, Bun? Dikasih jalan yang cepet kaya kok malah milih yang susah? Dulu aja pas gak punya uang, ngeluh terus. Ya gimana ya, aku ngerasa kasihan dan bersalah ya sama janin yang aku tumbalin. Pokoknya ayah gak mau tahu, Bunda harus hamil lagi. Kira nyari duit sekarang gampang apa? Udah capek-capek kerja, bayaran cuma dikit. Belum kena omel atasan. Ya mending pesugihan lah, hidup santai, tapi uang banyak bisa beli apapun yang kita mau. Tapi ya, aku pengen hidup tenang dan gak dihantui rasa bersalah. Udah gak usah tapi-tapi, Bun. Bunda nurut aja apa kata ayah. Halo Nat, kok tumben nelpon malam-malam gini? Wi, aku butuh bantuan kamu, Wi. Aku bingung banget, Wi, sekarang. Nat, kamu nangis? Nat, tenang aja dulu. Cerita aja, aku dengerin. Ada apa sebenarnya? Aku hamil, Wi. Kamu serius, Nat? Iya, Wi. Aku baru dari klinik tadi sore dan hasilnya positif. Aku udah telat 2 bulan, Wi. Tapi aku gak berani periksa dari kemarin-kemarin. Aku takut. Astaga, Nat. Siapa ayahnya, Nat? Reza, Wi. Reza? Maksud kamu Reza mantanmu yang dulu itu, Nat? Iya, Wi. Waktu itu kita sempat baikan sebentar. Terus kejadian itu terjadi. Aku pikir semuanya aman. Aku gak nyangka bakal begini, Wi. Kok bisa sih, Nat? Ya sabar ya, Nat. Aku gak tahu harus gimana lagi, Wi. Aku belum bilang siapa-siapa. Orang tua aku bakal hancur kalau sampai tahu aku hamil sekarang. Kenapa kamu gak minta tanggung jawab aja ke Reza, Nat? Aku bahkan gak tahu harus ngomong apa, Wi, ke Reza. Aku takut Reza gak mau tanggung jawab, Wi. Kamu bisa bantu aku gak, Wi? Aku pengen gugurin janinku, Wi. Ya udah, Nat, kamu tenang dulu. Aku bakal bantuin kamu kok. Mending besok kamu ke rumahku aja. Nanti kita cari jalan keluarnya bareng-bareng, Nat. Iya, Wi, besok aku ke rumahmu. Kok momennya bisa pas gini ya? Tiba-tiba aja Nadia pengen gugurin janinnya. Apa aku manfaatin aja ya si Nadia? Daripada janinnya digugurin, mending aku tumbalin aja janinnya. Kan lumayan. Lagian Nadia juga nggak mengharapkan bayi itu. Sorry, Wi, aku jadi ngerepotin kamu. Aku soalnya udah bingung harus minta tolong ke siapa. Iya, nggak apa-apa, Nat. Aku juga nggak ngerasa direpotin kok. Jadi gimana, Wi? Kamu ada kenalan yang bisa gugurin janinku nggak? Ada, Nat. Cuman bukan orang medis. Ya, semacam orang pintar gitu. Dia bisa ngilangin janin yang ada di kandungan. Tapi tempatnya agak jauh dari sini. Sekitar 1 jaman lah. Kalau naik motor, nggak apa-apa, Wi. Nggak masalah. Yang penting aku bisa gugurin janinku ini. Ya udah kalau kamu nggak keberatan, habis ini aku anterin kamu ke sana. Cuma aku mau minta izin dulu ke suamiku. Iya, Wi.